Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dan karunia-Nya jualah pada pagi hari ini, walaupun udara di luar cukup dingin, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada subuh ini kembali kita dapat melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana apa yang kita lakukan pada biasanya, sebelum kita lanjutkan pengajian kita, maka kembali kami mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang belum berniat i'tikaf agar mengucapkan niat i'tikaf dengan harapan semoga apapun bentuk amal ibadah yang kita lakukan sampai nanti kita keluar daripada masjid ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita pun akan mendapatkan balasannya. Maka mari yang belum berniat i'tikaf kita mengucapkan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis yang pertama daripada bab targhib fi makarimil akhlaq, yang mana di dalam hadis yang pertama ini menjelaskan kepada kita tentang keuntungan bagi mereka orang-orang yang selalu berkata dan berbuat benar. Sedikit kita mengulang daripada apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah
wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq." Hendaklah kalian, kata Rasul, untuk selalu dapat berkata dan berbuat benar. Kenapa kita dianjurkan untuk selalu dapat berkata dan berbuat benar? Karena kata Rasul, fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu akan selalu senantiasa mendatangkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya segala kebaikan yang diperoleh oleh seseorang yang didasari atas kejujuran dan kebenaran, maka dapat mengundang ridhonya Allah, dan dengan ridhonya Allah tersebutlah Allah telah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, sebaliknya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita akan kebalikannya. Kata beliau, wa iyyakum wal kadzib. Iyyakum itu kalau dalam arti bahasa artinya adalah ibta'id ankum. Ibta'id ankum itu artinya jauhi, ya, dijauhi. Apa yang dijauhi? Al-kadzib, yaitu dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kebohongan itu akan membawa kepada kesengsaraan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kata Rasul, kesengsaraan yang didapatkan oleh seseorang dikarenakan kebohongan yang ia lakukan, maka hal ini dapat mengundang murkanya Allah, dan dengan murkanya Allah lah kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan campakkan ia ke dalam nerakanya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kami sampaikan sebuah kisah tentang seorang ahli maksiat. Seseorang dapat kita katakan ia adalah penjahat, ya, ketika ia memeluk agama Islam pada zaman dahulu. Ketika diceritakan di situ, dalam cerita itu dalam kitab Al-Qiraah Ar-Rasyidah, dikatakan bahwasanya seseorang ini dulunya belum memeluk agama Islam, kemudian datang menghadap kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan ingin memeluk agama Islam. Nah, tak kala ia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia mengakui kepada Rasul bahwasanya walaupun dirinya sudah memeluk agama Islam, tetapi ada kejahatan yang tidak bisa ia tinggalkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh orang ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapinya dengan sebuah perkataan. Apa kata Rasul? Hal tu'ahiduni ala tarkil kadzib. Wahai saudaraku, maukah engkau
mulai saat ini berjanji kepadaku bahwasanya engkau akan meninggalkan kebohongan. Nah, apa yang terjadi Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah? Mungkin orang ini mengatakan meninggalkan kebohongan itu adalah perkara yang mudah, adalah perkara yang gampang untuk dilakukan, sehingga terbesit di dalam dirinya ma'ahwan. Ma'ahwan itu Bapak dan Ibu adalah ma'ashal. Ma'ashal itu ya, itu ada ismu tafdil, artinya apa? Alangkah mudahnya. Ma'ahwan ma talaba minni hadan nabiyul karim. Alangkah mudahnya, kata beliau, perkara yang diminta oleh seorang nabi yang mulia. Nabi hanya meminta kepadanya untuk berjanji tidak berbohong. Seiring berjalannya waktu Bapak dan Ibu, ya, setelah ia berjanji, maka hari demi hari pun berlalu, bulan demi bulan pun berlalu. Tiba suatu saat kembali ada di dalam dirinya ingin melakukan kejahatan. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ketika ia ingin melakukan kejahatan, maka ia teringat dengan janjinya kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata pada dirinya, kalau seandainya aku melakukan kejahatan saat ini, kemudian aku bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian apabila Rasul bertanya kepadaku, apakah aku melakukan kejahatan ini? In ajabtu bina'am faqad haqqa alayya al-iqab wa in ajabtu bila faqad kadzabtu wa qad wa'adtuhu ala tarkil kadzib. Nah, ini yang teringat pada dirinya Bapak dan Ibu. Katanya, jikalau seandainya nanti aku bertemu dengan Rasul, kemudian Rasul bertanya, apakah aku yang melakukan kejahatan ini? Karena mungkin orang ini Bapak dan Ibu terkenal dengan kejahatannya, ya, ishtahara, ya, terkenal ia dengan kejahatan yang ia lakukan sebelum memeluk agama Islam. Nah, kemudian kalau seandainya Rasul bertanya apakah aku melakukan kejahatan ini, kalau aku jawab bahwasanya bukan, benar aku yang melakukannya, faqad haqqa alayya al-iqab, maka sesungguhnya aku akan mendapatkan sanksi hukuman daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in ajabtu bila, akan tetapi jikalau seandainya aku mengatakan bahwasanya bukan aku yang melakukannya, padahal benar ia yang melakukannya, faqad kadzabtu, maka sesungguhnya aku telah berdusta kepada Rasul, padahal aku telah berjanji kepadanya akan meninggalkan perkataan dusta. Nah, selalu kepada dia, ini yang teringat pada dirinya di saat ia ingin melakukan keburukan, sehingga apa? Timbullah di dalam diri orang ini azam. Azam itu kemauan yang kuat, ya, tekad yang bulat. Fa khairul li an abta'ida an. Baiklah, katanya, kalau demikian adanya, maka mulai saat ini aku bulatkan niat bahwasanya aku akan meninggalkan kejahatan ini untuk selama-lamanya. Nah, ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya orang yang tadinya terkenal dengan kejahatannya, ya, terkenal ia dengan apa yang biasanya ia lakukan, dikarenakan sudah berjanji akan meninggalkan perkataan dusta untuk selama-lamanya, ia pun menjadi seorang yang alim, taat dalam menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sesungguhnya kejujuran itu akan selalu membawa kepada kebaikan, apapun bentuknya. Tetapi ya,
Inilah yang perlu selalu senantiasa kita ajarkan kepada anak-anak dan generasi penerus kita, untuk selalu mengatakan qulil haqqo walau kana murra, ya, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit rasanya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kebalikannya tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk menjauhi akan kebohongan, karena sesungguhnya ya ra'sul dzunub al-kadzib, pangkal daripada segala dosa itu adalah kebohongan. Dan biasanya ketika seseorang sudah berbohong sekali, maka sulit baginya untuk tidak berbohong kedua kalinya. Sulit baginya untuk tidak berbohong kembali. Karena apa? Ia sudah pernah melakukan kebohongan sekali. Nah, tetapi beda halnya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kebohongan itu dilakukan untuk hal yang di dalamnya ada kebaikan. Nah, ini apa contohnya Bapak dan Ibu? Sebagaimana apa yang kami katakan, bahwasanya di dalam agama Islam itu memerintahkan kepada kita untuk selalu senantiasa menjaga akan maqasidus syariah. Ya, apa itu maqasidus syariah? Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Jikalau seandainya kita berbohong untuk menjaga agama kita, maka hal itu dibolehkan. Tetapi tetap yuqaddar biqadril hajah. Ya, ada dalam kaidah usul fiqh itu dikatakan ad-darurah tubihu al-mahzurat, ya, segala sesuatu yang dikarenakan doror, ya, darurat, itu dapat membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Nah, tetapi di dalam kaidah ad-darurah tubihu al-mahzurat itu ada lagi kaidah yang lain, ya, itu istilahnya seperti kaidah umumnya, ya, hukum umumnya. Tetapi ada lagi pengecualiannya apa itu? Ma'ubihu lid-darurah yuqaddar biqadril hajah. Segala sesuatu yang dibolehkan dikarenakan darurat itu dibatasi dengan sesuai kebutuhan saja. Nah, contoh Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kasful aurah, membuka aurat itu tidak boleh, haram hukum. Akan tetapi kasful aurah ini dibolehkan lil ilaj, untuk penyembuhan. Tetap walaupun ia dibolehkan untuk penyembuhan, yuqaddar biqadril hajah. Contoh Bapak dan Ibu ingin bersuntik, ya, bersuntik. Nah, tidak mungkin ketika bersuntik itu tidak membuka bagian daripada yang ingin disuntik. Tetap bagian itu dibuka, tetapi yuqaddar biqadril hajah, hanya sekadar batas keperluan saja. Setelah disuntik maka kembali ditutup. Nah, ini begitu juga Bapak dan Ibu dengan kebohongan. Jikalau seandainya di dalamnya ada kebaikan, yang pertama adalah untuk hifzuddin, menjaga agama, maka dibolehkan, tetapi cukup hanya sekedar untuk melindungi agama, tidak untuk lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah hifzul nafas, ya, hifzul nafas, untuk menjaga keamanan diri. Contoh Bapak dan Ibu, kita mengetahui ada seseorang melakukan kejahatan, misalnya kita saksi mata, tetapi orang yang melakukan kejahatan tersebut mengatakan kepada diri kita, jikalau seandainya kita mengatakan bahwasanya ia pelakunya, maka diri kita tidak menjadi aman. Nah, maka nyawa kita mungkin akan menjadi taruhannya. Nah, di saat itu Bapak dan Ibu, ketika ada orang yang bertanya kepada kita apakah kita mengetahuinya misalnya, maka boleh kita katakan tidak mengetahuinya. Karena apa? Tadi ada ancaman bahwasanya diri kita yang akan menjadi taruhannya. Nah, kemudian yang ketiga yang diperbolehkan adalah hifzun nasab, ya, menjaga keturunan. Ya.
Jikalau seandainya kita katakan kita mengetahuinya, kemudian kita dikatakan kepada kita orang yang berbuat kejahatan tadi, jikalau seandainya engkau katakan hal ini kepada orang lain, maka anak keturunanmu yang akan menjadi incaranku misal. Maka juga hal demikian diperbolehkan. Kemudian selanjutnya adalah hifzul mal, ya, untuk menjaga harta. Nah, ini juga dibolehkan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaahnya dirahmati oleh Allah. Selain daripada hal-hal tersebut, ya, maka tentu kebohongan itu tidaklah dibenarkan dan tidak ada kebaikan atasnya. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita usi nafsi wa iyyakum. Saya juga menasihati diri saya pribadi, mari kita biasakan, ya, diri kita untuk selalu dapat berkata benar, dan kita upayakan untuk dapat menjauhi perkataan dan perbuatan dusta. Semoga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala dapat ridho kepada kita, dan kita pun tidak hanya mendapatkan kebaikan di dunia, tetapi kelak di hari akhirat pun kita akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini kiranya sedikit pengulangan dan penegasan daripada apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu di saat kami menggantikan Al-Ustadz Haji Muhammad Effendi LC, ya. Kita lanjutkan pembahasan kita kepada hadis yang kedua daripada bab targhib fi makarimil akhlaq. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-zann fa inna zann akdzabul hadis, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasul? Iyyakum waz-zann, ibta'id ankum az-zann, jauhilah olehmu akan berprasangka. Ini hadis Bapak dan Ibu, ya, bercerita tentang larangan untuk berprasangka, ya, larangan untuk menduga-duga sesuatu yang belum tentu benar adanya. Kenapa kita dianjurkan untuk menjauhkan diri kita daripada berprasangka, khususnya, ya, berprasangka buruk? Fa inna zann akdzabul hadis, karena sesungguhnya, ya, menduga-duga, menyangka-nyangka itu rentan membawa kepada ketidakbenaran. Maka dikatakan akdzabul hadis. Ya, akdzab itu juga ismu tafdil min kadzab. Akdzab artinya apa? Rentan, sering tidak benar adanya. Di dalam hadis ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berprasangka. Timbul pertanyaan, berprasangka yang bagaimana yang tidak dibenarkan itu? Ya, yang tidak dibenarkan itu adalah berprasangka terhadap sesuatu, kemudian sangkaan kita terhadap sesuatu tadi kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ini yang tidak dibenarkan Bapak dan Ibu. Contoh, kita menduga ada seseorang yang mungkin kita jarang melihatnya, ya. Suatu saat kita lihat dan kita timbul prasangka ya adalah prasangka buruk misalnya. Nah, kemudian prasangka itu yang berdosa itu bagaimana? Prasangka buruk yang ada pada diri kita sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain, orang yang tadinya tidak tahu, ya, akhirnya kembali juga berprasangka terhadap orang yang kita sangka tadi sebagaimana apa yang kita prasangkakan. Nah, ini yang tidak benar Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa yang terdetik dalam diri kita, ya, tentang seseorangkah itu ataupun tentang apakah itu, maka lebih baik, lebih baik prasangka itu hanya untuk diri kita saja,
tidak untuk disampaikan kepada orang lain. Karena apa? Karena jikalau seandainya prasangka kita tadi tidak benar, maka bisa jadi itu menjadi dosanya fitnah, Bapak dan Ibu. Ya. Kalau seandainya prasangka itu hanya untuk diri kita saja, maka dia akan bermanfaat agar kita selalu waspada, agar kita selalu berhati-hati. Dikatakan bahwasanya zon itu aqdabul hadis. Nah, selain daripada hal tersebut, ya, dikatakan zon, prasangka itu adalah aqdabul hadis karena berprasangka itu cenderung mengikuti hawa nafsu seseorang, cenderung terpengaruh oleh pandangan seseorang terhadap apa yang ia sangka. Nah ini ya Bapak dan Ibu, kita berprasangka kepada kawan kita, kita tahu bahwasanya kawan kita ini adalah orang baik, maka prasangka kita pun akan selalu baik. Tapi kalau kita sudah mengecap seseorang itu buruk, apapun yang ia lakukan, maka akan ada prasangka buruk terhadap dia, walaupun perbuatan yang ia lakukan itu adalah perbuatan yang baik. Nah, sehingga apa? Ada salah satu ungkapan ulama mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin an kulli aibin kalilah kama anna aina sukhti tubdil masawi. Ya. Orang yang sudah ridho terhadap seseorang ataupun sesuatu, maka apapun yang dilakukan oleh orang yang telah diridhoinya tadi, mau perbuatan itu baik ataupun buruk, tetap ia akan mengatakan bahwasanya itu adalah baik. Kemudian kembalikannya Bapak dan orang, ya, kalau sudah memandang seseorang itu buruk, apapun yang dilakukan oleh orang itu, sekalipun yang dilakukan adalah kebaikan, maka tetap, ya, yang ada pada dirinya itu adalah keburukan atas orang tersebut. Contoh, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, seseorang yang mungkin dapat dikatakan jatuh cinta kepada seorang wanita misalnya, apapun yang dilakukan oleh wanita itu selalu dikatakan baik, walaupun padahal kadang-kadang seseorang yang ia cintai itu melakukan keburukan. Tetapi jikalau seseorang sudah benci sama orang lain, apapun yang dilakukan oleh orang yang ia benci, walaupun itu kebaikan, maka sampai kapanpun tetap ia tidak menyukainya, ya, ia tetap benci terhadap orang tersebut. Nah ini Bapak dan Ibu, maka dikatakan zon itu aqdabul hadis. Karena apa? Ia rentan terpengaruh oleh hawa nafsu seseorang. Ya, tergantung bagaimana kita memandang apa yang kita prasangkai tadi. Jikalau yang kita lihat itu adalah kebaikan, maka prasangka kita akan selalu baik. Nah, padahal bisa jadi dia melakukan keburukan. Begitu juga sebaliknya. Jikalau kita melihat keburukan, maka prasangka kita akan selalu buruk walaupun orang tersebut melakukan kebaikan. Nah, maka dikatakan aqdabul hadis, rentan, ya, membawa kepada ketidakbenaran. Kenapa membawa kepada ketidakbenaran? Karena tadi terpengaruh oleh hawa nafsu kita manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan untuk berprasangka, khususnya itu berprasangka buruk, yang bagaimana yang disampaikan kepada orang lain. Jadi kalau Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah memiliki prasangka terhadap sesuatu, terhadap saudaranya, baik itu prasangka burukkah ia ataupun prasangka baikkah ia, lebih baik, ya, cukup hanya buat diri kita saja prasangka itu. Jikalau seandainya itu adalah kebaikan, maka ya cukup hanya diri kita yang mengetahuinya. Dan jikalau seandainya prasangka kita itu adalah keburukan, maka cukup bagi diri kita lah untuk menjadikan bahan agar kita selalu senantiasa waspada terhadap apa yang kita duga-duga. Nah, jadi jangan sampai apa yang kita duga-duga itu kita sampaikan kepada orang lain,
dan orang lain pun dapat terpengaruh dengan apa yang kita duga-duga, dan nauzubillahnya kepada ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, jikalau seandainya apa yang kita duga-duga itu tidak benar adanya dan orang lain sudah mempercayainya, bahkan naudzubillah lagi, apa yang kita duga-duga kita sampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut menyampaikan lagi kepada orang lain, sehingga apa yang kita sangkakan itu tersebar di mana-mana dan ternyata itu tidak benar, maka sesungguhnya ini akan menjadi amal jariyah su, ya, amal perbuatan yang tidak baik, yang mana ya tentu ya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama ya hal ini kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita, ya. Jangan suka suuzon, ya, suuzon. Kalau husnuzon itu boleh, ya, husnuzon boleh, tetapi tetap juga dibalikan kepada diri masing-masing. Jangan suka suuzon dengan orang lain, ya, cukup bagi diri kita saja, tidak usah disampaikan kepada orang lain. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini hadis yang kedua daripada bab targhib fi makarimil akhlaq. Kita coba lanjutkan pembahasan kita kepada hadis yang ketiga. Ini hadis tetap masih ya yarwi muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu Bapak dan Ibu, kalau ada sebuah hadis yang diriwayatkan dikatakan muttafaqun alaih, itu diriwayatkan oleh dua imam. Ya, siapa beliau? Dua imam tersebut, yang pertama adalah Imam Bukhari dan yang kedua adalah Imam Muslim. Dan hadis yang diriwayatkan yang ittafaqa fi ulama, ya, hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, maka sesungguhnya kedudukan hadis ini adalah qawi. Hadis ini mauthuk, ya. Hadis ini thiqah. Thiqah itu dapat dipercaya, mauthuk terpercaya, kedudukannya kuat sekali. Dan apa yang kita lakukan dengan hadis yang kuat? Nah, kalau di dalam kitab Mustalahul Hadis di sana dikatakan, kalau kita menemukan hadis itu adalah hadis sahih, hadis benar adanya, kemudian yattafiqu fihi ulama, ya, disepakati oleh dua ulama, maka apa yang harus kita lakukan dengan hadis tersebut adalah wujubul amal bih. Kita diperintahkan untuk mengerjakannya. Ya, kita diperintahkan untuk mengerjakannya, dan ia dapat menjadi landasan bagi diri kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kuat ini hadis Bapak dan Ibu, ya, muttafaqun alaih. Jadi hadis yang pertama tadi perintah untuk jujur, itu juga muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua hadis larangan agar kita dapat menjauhkan diri kita daripada berprasangka, khususnya prasangka buruk pun juga ini muttafaqun alaih. Nah, hadis yang ketiga pun ini juga muttafaqun alaih. Apa hadisnya? Hadis ini bercerita tentang kebiasaan yang mungkin kita tidak bisa terlepas daripadanya. Ya, kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Qal fa amma idza abaitum fa'atu tariqa haqqah. Qalu wa ma haqqah? Qal ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Jauhilah oleh dirimu akan perbuatan nongkrong. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kalau julusu 'ala turuqat ini artinya duduk-duduk di pinggiran-pinggir jalan. Nah, ini dapat kita artikan
nongkrong. Ya. Qalu ya Rasulullah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul ini, maka sahabat bertanya. Ya, ini sahabat antusias sekali Bapak dan Ibu kalau kita lihat daripada hadis ini. Qalu, nah, yang mengatakan apa? Qalu itu artinya banyak orang yang mengatakan, ya Rasulullah, malana budun min majalisina natahaddatsu fiha. Wahai Rasul, jikalau seandainya kami tidak dapat menghindari akan perbuatan itu, ya, duduk-duduk ngopi, ya, baik itu di kafe mungkin di warung, sebagaimana apa yang biasa dilakukan oleh para jamaah, ya, biasanya setelah sholat subuh, nah, ngopi, makan pagi, sarapan bersama. Nah, kemudian sahabat berkata, kalau seandainya kami tidak bisa meninggalkan itu, wahai Rasul, apa yang harus kami lakukan? Ya. Faqal fa amma idza abaitum fa'atu tariqa haqqah. Maka Rasul katakan, jikalau seandainya kalian tidak dapat meninggalkan akan perbuatan itu, maka berikan haknya tempat itu. Nah, Bapak dan Ibu, jadi tempat di mana kita makan, di mana kita minum, di mana kita duduk, itu ada haknya. Ya. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, wa ma haqqah, dan apa hak-haknya tempat itu? Nah, faqal, nah ini insya Allah Bapak dan Ibu akan kita sambung pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Nah, kiranya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan renungan bagi diri kita masing-masing untuk dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما فيه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلنا عليك يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم وعمرا طويلا وعملا متقبلا وولدا صالحا ورزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. من فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.